Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah membaca skripsi yang kamu kerjakan ini. Dan setelah saya baca, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dan ya bukan beberapa hal sebenarnya, cukup banyak yang perlu diperbaiki. Untuk latar belakang masalah ini harus dirombak kembali karena isinya tidak jelas ya. Walaupun kamu meneliti tentang HIM dalam masyarakat Aceh Utara, tetapi alasan-alasan yang kamu kemukakan itu tidak mengarah ke sana. Jadi harusnya dalam latar belakang itu, alasan-alasan yang kita kemukakan di latar belakang itu harus mengarah ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalah kamu itu adalah bagaimanakah jenis, bentuk, dan fungsi HIM dalam masyarakat Aceh Utara. Seharusnya bentuk, jenis, dan fungsi HIM ini harus tergambar di di latar belakang. Tetapi ini tidak, walaupun ada disinggung sedikit-sedikit, tetapi secara umum saya menemukan bahwa latar belakang ini tidak fokus. Maka latar belakang ini perlu diperbaiki kembali. Ini adalah latar belakang yang asli punya kamu ya. Kemudian yang ini adalah hasil revisi dari saya. Ya, langsung saja. Kita mulai di bagian pertama dulu, latar belakang. Dan untuk bimbingan pertama ini saya fokus di bab 1 dulu, sebelum kita lanjut ke bab 2. Baik. Pertama, rumusan masalah penelitian kamu adalah bagaimanakah jenis, bentuk, dan fungsi HIM. Itu ya rumusan masalah. Jadi rumusan masalah, kalau rumusan masalahnya seperti itu, harusnya di latar belakang kamu fokus membahas tentang ketiga rumusan masalah tersebut. Jadi latar belakang itu bukan asal tulis, dia ada hubungan dengan rumusan masalah. Ya, jadi kalau saya katakan rumusan masalah itu adalah ruhnya penelitian. Ya, ruhnya penelitian. Secara spesifik, ruhnya dari latar belakang, kemudian landasan teori, kemudian bab 3-nya, kemudian bab 4-nya, simpulan, saran, semuanya itu muaranya ke rumusan masalah. Nah, itu menurut saya muaranya ke rumusan masalah. Jadi apapun yang kita bahas itu harus terkait dengan rumusan masalah. Namanya saja rumusan masalah. Berarti yang namanya masalah harus dipecahkan. Untuk memecahkan rumusan masalah itu, kita harus menyinggung segala hal terkait rumusan masalah tersebut. Nah, itu. Jadi bukan asal tulis dia, semua terkait. Nah, jadi kalau saya sendiri menganggap bahwa rumusan masalah itu adalah ruhnya penelitian. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi rumusan masalahnya adalah jenis, bentuk, dan fungsi. Dan saya sudah katakan tadi harusnya yang dibahas di situ adalah jenis, bentuk, dan fungsi. Fokuskan di situ. Tetapi saya tidak menemukan di skripsi kamu seperti itu. Kamu memulai menulis dengan sastra. Untuk apa ini? Tidak perlu bertele-tele di latar belakang. Kan tadi sudah saya katakan kita membahas tentang rumusan masalah kamu adalah jenis, bentuk, dan fungsi. Maka fokuskan di situ. Atas dasar itu, ini yang saya blok ini semuanya ini. Ya. Yang saya blok ini semuanya dari halaman 1
2 sampai dengan ini, ya, ini, ya, sampai dengan kalimat hampir seluruh daerah Nusantara mempunyai sastra lisan, termasuk daerah Aceh. Salah satu jenis sastra lisan yang berada di daerah Aceh adalah him. Ini kamu hapus saja, ya, hapus saja, tidak perlu bertele-tele gitu, ya, tidak perlu. Jadi fokusnya adalah langsung ke rumusan masalah. Fokus yang dibahas di latar belakang itu langsung pada rumusan masalah. Jadi mulai dari halaman 1, kemudian halaman 2, sampai dengan batasnya ini, hampir seluruh daerah Nusantara mempunyai sastra lisan, termasuk daerah Aceh. Salah satu jenis sastra lisan yang berada di Aceh adalah him. Ini kamu buang saja, tidak perlu. Nah, bagaimana juga? Langsung masuk atau langsung buat kalimat dengan ini. Ini sudah saya buat kalimatnya, kamu ikuti saja kalimat yang ini. Yang sudah saya buat ini. Ya, kamu copy paste saja ke skripsi kamu, tidak perlu buat kalimat yang lain. Buat kalimat ini yang sudah saya copy paste. Penelitian ini mengkaji him dalam masyarakat Aceh Utara. Dalam bahasa Indonesia, him berarti teka-teki. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman, istilah him dan teka-teki digunakan secara bergantian dalam penelitian ini. Mengapa kita buat seperti ini? Karena nanti ketika kita membahas tentang him, kita akan menyinggung teka-teki. Jadi supaya orang tidak bingung, kita sebutkan bahwa him dan teka-teki itu akan digunakan secara bergantian dalam penelitian. Ketika kita ingin membicarakan tentang bahasa Aceh, maka kita sebut him. Ketika kita menyebutkan teori secara umum, maka kita sebut teka-teki. Nah, itu. Maka kita sebutkan, perlu kita sampaikan bahwa istilah him dan teka-teki digunakan secara bergantian dalam penelitian ini. Ya. Jadi kalimat ini saya ulangi, kalimat yang saya blok ini kamu copy paste saja. Artinya kamu buat seperti ini saja. Yang seperti yang sudah saya buat ini. Berikutnya, ini juga begitu. Him adalah. Nah, baru kamu masuk ke teori him itu apa? Nah, di sini ada saya buat keterangan apa yang harus kamu lanjutkan dari titik-titik ini. Cari pengertian dari dua ahli yang berbeda. Lihat di jurnal hasil penelitian. Jadi pengertian him ini kamu ambil di jurnal hasil penelitian. Jurnal hasil penelitian kamu ambil di situ, masukkan di sini. Walaupun di sini him, tapi sebenarnya kamu ambil teka-teki, pengertian teka-teki. Karena kan kita sudah menyebutkan bahwa him itu teka-teki, berarti teka-teki. Maka tidak apa-apa kamu ambil pengertian him. Him adalah, ya, atau boleh kamu buat di sini him dalam kurung teka-teki. Ya, ini ya, adalah. Nah, kamu ambil dua saja, lalu simpulkan dengan bahasa Anda sendiri pengertian him berdasarkan dua pengertian di atas. Kan tadi sudah dapat ya pengertian him menurut dua para ahli. Lalu simpulkan dengan bahasa sendiri berdasarkan dua pengertian di atas. Him adalah. Ini boleh kamu buat di sini kalimatnya berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa him, ya, dalam kurung teka-teki adalah, ini bahasakan dengan bahasa sendiri tapi berdasarkan dua pengertian dari ahli tersebut. Nah, begitu ya. Sesudah kamu simpulkan, kamu lanjutkan dengan kalimat ini. Ini yang sudah saya buat. Ini kamu langsung copy paste saja di deskripsi kamu. Ya, buat seperti ini. Him dapat dilihat dari segi bentuk, jenis, dan fungsinya. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian ini meliputi bentuk, jenis, dan fungsi him. Bentuk, jenis, dan fungsi him.
Nah, itu. Oke. Nah, kemudian jadi ini langsung sambung ya, masih di paragraf yang sama. Nanti kita lihat kalau memang terlalu panjang nanti kita pisahkan menjadi dua. Tapi untuk sementara kamu satukan dengan paragraf yang ini. Ya. Jadi ini kalimat ini langsung menyatu dengan paragraf di atas. Oke. Berikutnya, dalam kesusastraan Aceh teka-teki dikenal dengan istilah him, ini dibuang saja. Tidak perlu. Sudah. Sesudah itu, lanjutkan paragraf berikutnya. Nah, ini sudah saya buat kalimatnya, kamu tinggal copy paste saja kalimat yang saya buat ini. Penelitian ini dilaksanakan atas dasar sebagai berikut. Ya, penelitian ini dilaksanakan atas dasar sebagai berikut. Nah, ini ada saya buat apa yang harus kamu tulis kalimat lanjutannya sesudah kalimat yang ini. Ya, ada saya buat catatannya ini. Nah, ini catatannya. Jelaskan ya, jelaskan dasar, landasan atau pijakan awal Anda hendak meneliti. Apa dasar atau pijakan awalnya tiba-tiba ingin meneliti apa? Ini maksudnya, kamu jelaskan. Kaitkan dengan rumusan masalah, yaitu jenis, bentuk, dan fungsi. Kaitkan dengan teori, jenis, bentuk, dan fungsi. Nah, lihat hasil penelitian tentang teka-teki jika tidak ada materi. Jadi memang karena teori tentang, karena him ini memang belum banyak orang teliti, maka kita harus cari teori teka-teki saja. Nah, itu ya. Jadi begitu ya. Jadi kamu jelaskan dasar atau landasan atau pijakan awal. Mengapa kamu meneliti him? Nah, ini saya sudah buat clue kalimatnya. Clue kalimatnya sudah saya buat seperti ini. Ya. Jadi sesudah kamu buat kalimat ini, kamu lanjutkan dengan kalimat ini. Ini clue-nya. Nah, saya ulangi, sesudah kamu buat kalimat ini, langsung buat kalimat ini. Kalimat ini adalah kalimat pengantar untuk memulai menjelaskan yang ini. Nah, oke ya. Nah, menurut. Nah, menurut. Jadi ini kalimatnya awali dengan kalimat. Nah, ini pakai kalimat ini. Ini jangan ya, ini hanya kalimat pengantar dari saya saja. Ini dibuang nih. Awali dengan kalimat ini dibuang. Tapi kamu langsung masuk kemarin. Dalam tradisi sastra lisan, teka-teki memiliki beberapa jenis. Jadi ini posisinya di sini. Nah, ya. Saya ulangi, ini posisinya di sini. Nah, itu. Ya. Menurut siapa? Ya, menurut siapa? Menurut siapa? Kamu buat di sini jenis apa, menurut siapa, misalnya teka-teki terdiri atas beberapa jenis. Nah, kamu ambil di bab 2 kan ada kamu sebutkan jenis teka-teki. Ya. Misalnya ya. Nah, ini kita lihat jenis. Ya. Kita lihat dulu jenisnya ini. Oh, bukan, maaf. Jenis. Ya, ini ya. Nah, ini kan ada jenis ini. Nah, jenis him atau teka-teki ini kan ada. Menurut Hatfield dalam Hidayati 2017 ada 5 jenis puzzle atau teka-teki, yaitu. Nah, ini kamu ambil, kamu pindahkan kemari. Menurut ini di sini berarti. Nah, menurut, nah, kamu ambil dulu ini. Menurut siapa? Menurut Hatfield dalam Hidayati, yang ini saja. Kamu pindahkan kemari. Selanjutnya, yang ini, ya, menurut, jadi
Teka-teki atas. Nah, ini berarti karena kita ambil hidayati berarti 5 ya. 5 jenis. Ah, berarti ini kamu buat di sini terdiri atas 5 jenis. Ya, terdiri dari ya, bukan atas. Terdiri dari 5 jenis. Sesudah itu kamu ambil yang ini. Nah, ini. Ini kamu ambil, kamu copy, pindahkan kemari. Nah, tapi kamu buat dulu kalimat kamu buat dulu terdiri atas 5 jenis, yaitu pastikan. Karena ini bahasa Inggris, kamu ambil terjemahannya teka-teki ejaan. Nah, itu. Teka-teki ejaan. Ya. Nah. Teka-teki ejaan. Ya, seperti ini. Dan seterusnya, jigsaw puzzle dalam kurungnya apa? The thing puzzle apa dalam kurungnya, artinya apa, dan seterusnya sampai kemari. Nah, kalau ada pendapat yang lain, misalnya, ini ada beberapa jenis kan? Nah, ambil ini, ya, tempel, masukkan di sini. Nah, ada. Paham ya? Tapi tidak perlu semua. 2 saja cukup. Nah, sudah kamu masukkan, baru kemudian sebutkan satu contoh teka-teki berdasarkan pendapat ahli itu. Ini, berdasarkan pendapat ahli ini, kamu sebutkan satu saja contoh teka-tekinya apa. Lalu kamu jelaskan berdasarkan jenisnya termasuk kemana dan mengapa dimasukkan ke jenis itu. Sesudah itu, kaitkan dengan him di Aceh Utara. Bagaimana cara mengaitkannya? Kamu sebutkan bahwa him di Aceh Utara sangat banyak, tetapi perlu diteliti lebih lanjut mengenai jenisnya. Akan dimasukkan ke jenis mana berdasarkan pendapat ahli tersebut tentang jenis him. Nah, ini redaksinya begitu kira-kira. Ya. Kemudian yang kedua kan bentuk. Nah, maka kamu buat paragraf berikutnya adalah teka-teki juga dapat dilihat berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk. Nah, kamu mengambil di buku Pak Harun ya, buku Pak Harun tentang pengantar sastra Aceh. Kamu menyebutkan bahwa kalau berdasarkan bentuk itu jenis him ada him 1 baris, him 2 baris, bla 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 dan seterusnya. Itu bukan bentuk him, itu adalah klasifikasi him berdasarkan jumlah baris. Bukan berdasarkan bentuk. Yang dinamakan bentuk seperti ini dia bentuk. Nah, ini teka-teki metaforik, teka-teki simbolik filosofis, teka-teki akronimik, teka-teki pornografi. Ini yang dinamakan bentuk. Ya, ini dinamakan bentuk, bukan jumlah baris. Itu jumlah baris, berdasarkan jumlah baris, teka-teki ada yang 1 baris, ada yang 2 baris, ada yang 3 baris. Itu jumlah baris, bukan bentuk. Maka saya lihat di hasil penelitian kamu juga salah hasilnya, bukan itu. Nah, jadi hasil penelitian yang sudah dibuat itu juga harus dirombak semua, harus diperbaiki. Salah caranya seperti itu. Karena teorinya salah. Teorinya salah ya. Jadi kamu perbaiki kembali. Nah, tapi bab 4 itu nanti diperbaiki. Nah, yang penting ini dulu konsepnya, bab 1-nya. Nah, jadi ini kamu copy paste, langsung kamu buat seperti ini, tidak perlu diubah lagi. Jadi menurut ini
Menurut ini tentu bentuk. Nah, kamu langsung ambil yang ini nih. Teka-teki metaforik, teka-teki simbolik filosofis, teka-teki akronimik, dan teka-teki pornografi. Ini nanti akan saya kasih juga ke kamu. Teori ini kamu kutip. Jangan lupa sebutkan sumbernya. Ya, ini ada di halaman 23. Walaupun di sini disebut jenis teka-teki berdasarkan wujud, kita ambil wujudnya saja. Wujud itu kan bentuk. Nah, maka kita pisahkan jenis dan bentuk saja. Jadi ini kamu ambil empat hal ini. Nanti kamu lihat dalam bahasa Aceh apakah ada teka-teki metaforik, apakah ada teka-teki simbolik filosofis, teka-teki akronimik, teka-teki pornografi, ada tidak? Nah, itu yang harus kamu lihat, bukan jumlah barisnya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kamu masukkan di sini. Sebutkan satu contoh. Boleh dari bahasa apa saja. Contoh apa? Contoh ini yang menurut ini teka-teki simbolik. Contohnya apa? Nah, boleh. Di sini juga ada. Ya, di sini juga ada. Ada satu hasil penelitian orang lain. Ya, yang hasil penelitian orang lain. Nah, ini teka-teki metaforik. Teka-teki metaforik ini nanti dia ada pembagian lagi. Nah, ini ada metafora manusia dengan hewan, tumbuhan dengan hewan, hewan dengan benda, benda dengan tumbuhan, dan seterusnya. Ini juga harus kamu masukkan ke teori nanti. Ke teori. Nah, contoh, kamu ambil contoh. Yang mana contoh? Ini boleh. Jadi tidak harus bahasa Indonesia. Boleh jadi bahasa lain. Ini teka-teki bahasa Madura ini. Boleh kamu ambil ini contohnya. Taltol Janban. Nah, kamu ambil ini. Boleh sebagai contoh. Kamu deskripsikan. Berdasarkan ini. Nah, kamu ambil contoh itu. Lalu, letakkan dia di sini. Jelaskan berdasarkan bentuk dimasukkan kemana. Dan mengapa dimasukkan ke bentuk itu. Baru kemudian kaitkan dengan him di Aceh Utara. Sebutkan bahwa him di Aceh Utara juga sangat banyak. Tetapi perlu diteliti lebih lanjut mengenai bentuknya. Nah, banyak ya, banyak sekali. Ini menarik sekali penelitian. Makanya saya mengatakan penelitian ini menarik. Tapi hasil penelitian yang saya lihat punya kamu itu jadinya enggak menarik penelitian ini. Ya, enggak menarik. Maka saya enggak mau hasil penelitian seperti itu. Ya, karena memang teorinya salah. Teori yang dikemukakan oleh Pak Harun di buku pengantar sastra Aceh itu sudah benar teorinya. Tetapi itu adalah him berdasarkan jumlah baris, bukan bentuk. Nah, kalau berdasarkan bentuk teorinya adalah yang ini teorinya. Teorinya ini silakan kamu copy paste, pindahkan ke kemari. Kamu tulis mengikuti pola yang sudah saya buat. Berikutnya, kalau berdasarkan fungsi, ini sudah saya buat kalimatnya, kamu copy paste saja kalimat yang saya buat ini, tinggal dilanjutkan saja. Apa lanjutannya? Gambaran lanjutannya apa? Ini dia, sudah saya buat gambarannya. Kutip beberapa hasil penelitian terkait fungsi. Ada banyak sekali itu. Lalu kamu jelaskan bahwa him sebenarnya juga memiliki sejumlah fungsi. Tetapi perlu diteliti lebih lanjut terkait fungsi-fungsi tersebut. Kamu sebutkan contohnya, lalu jelaskan fungsi him itu apa. Contoh him, lalu contoh him itu fungsinya apa. Apakah menghibur, apakah sebagai lelucon, dan sebagainya. Kemudian pertegas dengan kalimat. Nah, sesudah kamu sebutkan fungsinya apa, pertegas dengan kalimat. Nah, ini kalimatnya sudah saya buat, tinggal kamu lanjutkan saja kalimat ini. Him tersebut merupakan salah satu contoh him dalam masyarakat Aceh Utara yang memiliki fungsi. Sebutkan fungsinya apa. Dikatakan demikian sebab, nah ini adalah contoh penjelasan dari ini. Jelaskan fungsinya, kemudian pertegas ini kalimat. Nah, ini ya. Nah, jadi kamu buat ini. Dah, selesai. Selanjutnya, paragraf berikutnya. Peneliti memilih him di Aceh Utara karena beberapa alasan berikut. Sebutkan minimal 3 alasan. Sebutkan minimal 3 alasan.
Mengapa memilih HIM di Aceh Utara? Tentu nanti kamu sebutkan mengapa kamu memilih HIM. Ini alasan pertama. Mengapa kamu memilih lokasi di Aceh Utara? Ini juga alasan berikutnya. Sebutkan di sini. Di alasan ini. Jadi gunakan kata ini kalimatnya ya. Peneliti memilih HIM di Aceh Utara karena beberapa alasan berikut. Ya. Pertama, langsung. Ini hanya clue kalimat yang saya buat. Sebutkan minimal 3 alasan. Nah, jadi awali dengan kalimat seperti ini. Pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Dan seterusnya. Saya rasa tidak perlu banyak-banyak, cukup 3 saja. 3 alasan. Pertama, kedua, dan ketiga. Itu saja yang perlu dibahas di latar belakang. Nanti kalau sudah jadi latar belakang ini, saya akan baca lagi apa lagi yang perlu ditambahkan di sini. Ya, apalagi yang perlu ditambahkan di sini. Kemudian ini ada catatan dari saya. Perkaya referensi, jangan ambil referensi yang sama. Kan di atas tadi ada ya sumber, kamu mengutip dari jurnal ini. Kalau jangan hanya ambil satu jurnal, variasikan jurnalnya. Dan ingat 10 tahun minimal update-nya itu. Jadi 2020, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Nah, itu. Ya. Ini hanya catatan dari saya, tidak perlu kamu buat, ini hanya catatan. Jadi kamu pedomani bahwa referensi itu jangan hanya 1-2 perkaya. Dan untuk mendapatkan referensi ini sangat mudah. Baik. Selanjutnya, orang Aceh sangat senang menggunakan HIM. Ini semuanya ini, ada saya buat keterangan di sini, dibuang atau diambil bagian yang sesuai untuk dimasukkan ke atas. Ini misalnya ada alasan yang menurut kamu lebih cocok dimasukkan kemari misalnya, silakan dimasukkan. Kalau tidak, buang. Begitu, itu yang saya maksud disesuaikan. Nah, baru kemudian lanjutkan dengan ini. Nah, ini boleh dipakai. Saya tidak cek dulu kesalahan penggunaan bahasanya, tapi ini boleh dipakai. Ya. Mengenai struktur bahasanya nanti akan saya lihat lagi. Yang penting struktur latar belakangnya dulu jelas. Nah, selanjutnya ini dibuang saja. Ya, silakan dibuang, ini tidak perlu. Ya, begitu. Oke. Rumusan masalah. Rumusan masalah kamu ini sebenarnya bisa dibagi menjadi 3. Bentuk, jenis, dan fungsi. Buat 1. Bagaimanakah bentuk HIM dalam masyarakat Aceh Utara? 2. Bagaimanakah fungsi HIM dalam masyarakat, jenis HIM dalam masyarakat Aceh Utara? 3. Bagaimanakah fungsi HIM dalam masyarakat Aceh Utara? Begitu, bukan seperti ini buat rumusan masalahnya. Nah, berikutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian disesuaikan ya, disesuaikan dengan rumusan masalah ya, disesuaikan ini. Nah, ini saya tidak perlu jelaskan lagi lah, ini kamu ingat lagi lah materi tentang mata kuliah Metropol ya. Berikutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada saya buat catatan di sini, buat per poin A, B, C, dan seterusnya. A apa manfaatnya, B apa, C apa manfaatnya. Berikutnya manfaat teoretik praktis, sudah benar. Nah, apa yang kurang di sini, yang tidak ada di sini adalah 15 ya, definisi operasional. Ini yang tidak ada di penelitian kamu. Seharusnya kan di buku pedoman ada, tapi di hasil penelitian kamu tidak ada definisi operasional. Ini kamu tambahkan. Bagaimana cara menulis definisi operasional? Bagaimana cara menulis definisi operasional? Itu ya kamu pelajarilah bagaimana caranya. Saya tidak mungkin menjelaskan itu. Nah, berikutnya ya, sementara itu dulu ya untuk bab 1. Silakan diperbaiki dulu bab 1 ini.
kemudian dikirim lagi ke saya. Insya Allah selanjutnya akan saya kirimkan bab 2-nya. Ya, bab 2-nya akan menyusul. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.